Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazaruddin Nurharis Subaidi dan teman saya Rizky Dery Saraswindi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akses dan penggunaan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Internet sudah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Belum lama, media seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi merupakan sumber informasi yang paling efektif. Realitas kini media seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya menjadi media komunikasi dan informasi yang paling digemari. Apalagi dalam situasi pandemi selama kurun waktu belakangan ini, internet sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai pilihan untuk mulai work from home, sarana hiburan, tempat komunikasi dan berbagi secara jarak jauh, dan sebagai media pembelajaran. Slide berikutnya ada keterjangkauan sinyal dan kendala akses internet. Bisa kita amati pada diagram lingkaran di sebelah kiri, bahwasanya 96,5% rumah di Indonesia sudah mendapat sinyal telepon seluler. Dan juga kendala apa saja yang biasanya dialami masyarakat ketika mengakses internet. Bisa kita lihat di diagram di sebelah kanan, bahwa sekitar 76,9% kendala yang paling banyak dialami adalah jaringan tidak stabil sehingga koneksi sering terputus. Sisanya bisa Anda lihat di diagram berikut ini. Kemudian ada biaya dan lokasi mengakses internet. Dalam mengakses internet pasti perlu lokasi untuk menjangkau internet dan memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi berapa sih biaya akses internet pribadi per individu dalam setiap bulannya? Dalam diagram berikut ini, bisa dilihat bahwa 62% masyarakat Indonesia memerlukan biaya sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk mengakses internet setiap bulannya. Kemudian ada 19,5% penduduk Indonesia memerlukan biaya kurang dari Rp50.000 untuk mengakses internet setiap bulannya. Lalu di mana lokasi atau tempat yang sering digunakan untuk mengakses internet? 98% penduduk Indonesia mengakses internet saat di rumah sendiri. Kemudian ada 53,7% penduduk Indonesia mengakses internet saat di tempat kerja. 9,3% penduduk Indonesia mengakses internet ketika perjalanan ke tempat kerja, ke sekolah maupun ke tempat kuliah. Slide berikutnya ada frekuensi dalam mengakses internet. Pada jam berapa sih masyarakat Indonesia paling sering mengakses internet? Nah, berdasarkan survei bisa kita lihat di grafik berikut ini. Sekitar 71,9% atau mayoritas masyarakat Indonesia paling sering mengakses internet pada pukul 7 hingga 9 malam. Sedangkan paling sedikit masyarakat Indonesia mengakses internet adalah pada pukul 12 sampai 5 pagi. Sisanya bisa Anda lihat di grafik berikut ini. Kemudian ada kondisi internet secara umum. Bagaimana sih kondisi kecepatan internet dan luasan cakupan atau jangkauan saat ini dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Jadi 68,7% kecepatan internet di Indonesia meningkat. Lalu 71,2% luasan cakupan atau jangkauan internet meningkat. Lalu ada 26,4% kecepatan internet sama saja.
25,3% luasan cakupan atau jangkauan internet juga sama saja, dan 4,9% kecepatan internet menurun, 3,5% luasan cakupan atau jangkauan internet menurun. Aktivitas dalam berinternet. Seberapa sering masyarakat Indonesia mengakses atau menggunakan internet untuk kegiatan berikut ini? Mari kita cermati diagram berikut ini. Yang pertama, 57% atau mayoritas masyarakat Indonesia sering berkomunikasi lewat pesan singkat, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Kemudian, 46,10% masyarakat Indonesia sering mencari informasi atau browsing di internet. Kemudian 50,4% masyarakat Indonesia sering menggunakan media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian 44,3% masyarakat Indonesia sering menonton YouTube. Kemudian kita lanjut pada baris selanjutnya, yaitu 33,7% masyarakat Indonesia jarang mengakses portal berita online, dan 32,2% masyarakat Indonesia tidak pernah mengakses portal berita online. Kemudian ada 39% masyarakat Indonesia tidak pernah mengakses layanan pendidikan. Kemudian 40,8% masyarakat Indonesia tidak pernah mengirim email, dan ada yang jarang mengirim email, yaitu 27,9%. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya. 41,7% masyarakat Indonesia tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu masyarakat Indonesia tidak pernah mengakses belanja online atau e-commerce dengan persentase 49,1%. 55% masyarakat Indonesia tidak pernah mendengarkan streaming musik seperti Spotify atau podcast. Kemudian 55,2% masyarakat Indonesia tidak pernah bermain game online. 59,9% masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan akses transaksi perbankan atau keuangan. Kemudian 60,8% masyarakat Indonesia tidak pernah menggunakan meeting online berupa Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dan 64,7% masyarakat Indonesia tidak pernah menonton streaming berlangganan seperti Netflix, iFlix, Viu, dan sebagainya. Ya, presentasi kami dapatkan dari survei literasi digital Indonesia 2020 pada web aptika.kominfo.go.id, dan ada kawanmedia.pro.id, dan yang terakhir ada di web media.neliti.com. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.